Kemudian teknik penilaiannya di sini juga ditampilkan sikap, pengetahuan, keterampilan, pertemuan 2 sampai pertemuan 3 nanti teman-teman semua. Kemudian alokasi waktunya juga sudah jelas, sumber pembelajarannya juga sudah harus disertakan di sini. Ini untuk penggalan silabusnya. Ya, ini satu silabus ini khusus untuk 3 perangkat pembelajaran, gitu nih. Kemudian RPP-nya teman-teman. Kalau RPP-nya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Versa semua. Jumpa lagi dengan saya di Manga Versa Channel. Channelnya Bapak dan Ibu Guru untuk berdiskusi mencari solusi. Sahabat Versa semua, kali ini saya akan membahas untuk kelanjutan video sebelumnya ya, dimana kita sudah bahas untuk pengisian LK 2.1 dan LK 2.2 ya, tentang identifikasi masalah, dan pada akhirnya dari LK tersebut tentunya akan menjadi rujukan untuk membuat perangkat pembelajaran, di mana kita harus menyusun 3 sekaligus atau 3 kasus perangkat pembelajaran dari LK tersebut nih. Maka teman-teman semua disarankan untuk LK 2.1 disarankan sudah mulai mengerucut ke materinya. Oke. Tapi sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, kita mulai saja teman-teman semua. Oke. Berangkat dari LK 2.1 tentang format identifikasi masalah nih teman-teman, dimana dulu ada data observasi, identifikasi masalah, rumusan masalah, rencana aksi yang bersifat umum, kemudian sudah saya kerucutkan ke materinya ya teman-teman ya. Materinya saya ambil di kelas 10 tentang SPLTV. Kemudian ada 3 sub pembahasan di sini, dan kemudian nanti tentunya akan dibuat menjadi 3 kasus perangkat pembelajaran ya. Perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, silabus, dan sebagainya. Gitu ya. Mulai dari yang poin 4, poin 5 dan poin 6 ya teman-teman semua. Ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Nah, dari poin 4, 5, dan 6 ini, maka nanti kita tinggal menyusun perangkat pembelajarannya, yang kemudian tentunya nanti akan dipertanggungjawaban di ujian kompre, kemudian untuk peer teaching, kemudian untuk PPL teman-teman semua. Oke, jadi silakan dipikirkan baik-baik untuk LK 2.1-nya, untuk format identifikasi masalahnya. Bahwasanya ambillah materi yang sekiranya sudah ditulis di sini. Kemudian kalau bisa sih 1 bab saja, jadi berkelanjutan ya teman-teman semua. Walaupun tidak 1 bab juga boleh sebenarnya, tapi kalau saya ambilnya biasanya yang paling enak itu 1 bab. Jadi 1 bab itu beberapa subbahasan kita ambil. Ini teman-teman semua. Nah, dari sini tentunya kita harus membuat perangkat pembelajaran sebanyak 3 kasus nih teman-teman semua. Sebanyak 3 kasus. Bentar. Nah ini untuk RPP lain. Jadi perangkat pembelajaran untuk kasus 1, kasus 2, kasus 3. Saya contohkan untuk kasus 1 dulu teman-teman semua. Nah ini saya ambil yang PDF-nya dulu saja. Nah ini PDF-nya. Nah ini nanti yang harus teman-teman upload di LMS ya teman-teman, di kelas LMS. Silakan di PDF kan, kemudian nanti di-upload di situ. Kemudian nanti di-review tentunya oleh Bapak Ibu dosen. Dan ingat teman-teman, pembuatan 1 perangkat pembelajaran ini hanya diberi waktu 2 hari. Ya, dalam 2 hari itu tentunya setiap harinya akan ada pertemuan meeting dengan dosen dan teman-teman juga. Jadi waktunya sebenarnya di luar pertemuan itu. Jadi silakan teman-teman sebaiknya mulai menyusun ya teman-teman. Jadi kalau untuk 2 hari itu sangat pendek sekali untuk menyusun beberapa kelengkapan untuk RPP, silabus, dan sebagainya atau perangkat pembelajaran ini. Oke, dari silabus dulu teman-teman. Kalau silabus, karena saya ambilnya hanya 1 bab, maka ini saya sebutnya sebagai penggalan silabus saja. Jadi tidak semuanya. Jadi yang akan saya jadikan sebagai patokan membuat RPP dan sebagainya. Jadi di sini saya hanya untuk kompetensi hanya 3.3 sampai 4.3 saja di sini teman-teman ya. Untuk pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3 saja. Nah ini sudah saya buat silabusnya seperti ini. Dan ini diharapkan oleh Bapak Ibu dosen pendamping, biasanya silabus ini sudah mengacu seperti RPP teman-teman semua. Jadi untuk pertemuan 1 itu indikatornya sudah jelas apa saja. Kemudian C-nya diusahakan C4, C5, C6 ya teman-teman semua. Gitu nggih? Semuanya. Kemudian untuk pertemuannya nanti pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 sama gitu nggih. Materinya apa saja, pertemuan 1, pertemuan 2 apa, pertemuan 3 apa. Kemudian kegiatan pembelajaran mulai dari pendahuluan, persepsi, dan sebagainya. Tujuan inti, kemudian tahap 2, tahap 3, dan seterusnya gitu nggih. Nah, ini
sudah harus lengkap di sini dan sudah harus kelihatan di sini teman-teman untuk silabusnya. Jadi silabus ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 kolom gitu. Jadi yang dipakai 8 kolom. Kemudian teknik penilaiannya di sini juga ditampilkan sikap, pengetahuan, keterampilan, pertemuan 2 sampai pertemuan 3 nanti teman-teman semua. Kemudian alokasi waktunya juga sudah jelas, sumber pembelajarannya juga sudah harus disertakan di sini. Ini untuk penggalan silabusnya. Ya, ini satu silabus ini khusus untuk 3 perangkat pembelajaran, gitu nggih. Kemudian RPP-nya teman-teman. Kalau RPP-nya, nah ini RPP-nya ya, mulai dari identitas sekolah ya. Yang pertama identitas mahasiswa, identitas sekolah, kemudian dari kompetensi inti, dasar, indikator pencapaian kompetensi dan seterusnya ya. Nah, ini diharapkan teman-teman semua ini sudah diambil dari silabus penggalan silabus tadi nih. KI-nya KI 3 dan 4 ditampilkan di sini. Tunggu, kemudian kompetensi dasarnya, IPK-nya tadi mulai dari C3, C4 ya, C4, C5 dan P-nya juga P5 ya, P5, P6 sampai. Kalau P itu sampai P5 saja sebenarnya teman-teman semua. Kemudian nanti pendidikan karakternya ini masuknya nanti harus ada hotnya, di sini harus tercantum hotnya, ada juga nanti yang diminta adalah TPACK-nya ya, TPACK-nya juga harus dimunculkan di sini teman-teman. Kalau pada dasarnya sebenarnya untuk RPP ini tidak ada yang salah, cuma yang memuat apa saja itu harus segera ditampilkan di sini ya, karena tujuannya untuk kurikulum tentunya berbeda-beda dan tentunya juga tidak jauh berbeda sebenarnya isinya ya. Kemudian untuk model pembelajarannya saya rasa banyak teman-teman boleh berbeda-beda, mau PBL, PJBL ataupun inquiry sama saja teman-teman semua. Cuma nanti pembelajarannya pas prakteknya juga harus disesuaikan. Kalau PJBL dengan PBL itu bedanya di mana, ataupun dengan inquiry gitu teman-teman semua. Kemudian ada sumber belajar di sini ya, mulai dari saya awal itu kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajarannya harus ada, materinya, model pendekatannya, sumber belajarnya, kemudian medianya juga harus disajikan, kemudian kegiatan pembelajarannya, persiapannya. Nah, waktu itu kan saya masih masih daring nih, jadi masih menggunakan Google Form di situ ya. Jadi persiapan pembelajarannya ini masih menggunakan WhatsApp dan sebagainya, gitu nih. Kemudian kegiatannya untuk pendahuluan ada apa saja, karakter membaca atau literasinya, kemudian deskripsi kegiatan dan waktunya. Kemudian TPACK-nya nanti di sini ditampilkan nih. Kalau yang poin ini misalkan masuknya apa? Oh, masuk disiplin ya. Guru memeriksa kehadiran siswa guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sifat disiplin. Oh, berarti ini menunjukkan disiplin di situ nih. Kemudian dan seterusnya, ini ada banyak poin. Kemudian kegiatan inti itu ada apa saja? Ada literasi, anak-anak suruh mengamati nih. Ini keterangannya ada literasi di sini. Kemudian kolaborasinya apa saja di sini ditampilkan, pedagogikal, komunikasi dan pedagogikal lagi dan seterusnya. Ada integrity, ada creative thinking dan kolaborasi dan seterusnya ya. Kemudian PPK-nya, religius juga ada. Kemudian penilaiannya juga harus ditampilkan. Kemudian ada apa lagi teman-teman setelah RPP? Ini ada materi ajarnya juga harus disajikan nih. Materi ajar waktu itu apa saja. Nah, ini sebagai bahan kita untuk mengajar nanti atau memperkuat siswa ketika pembelajaran, gitu nggih. Nah, ini. Jadi kita juga harus menyiapkan materinya, entah itu dalam bentuk skrip seperti ini ataupun nanti dalam bentuk video, ya. Atau dalam bentuk video. Nah, seperti ini dalam skrip ini juga saya menampilkan atau menautkan link video dari YouTube, gitu ya, sebagai penguatan untuk siswa juga. Jadi silakan dipersiapkan untuk materi ajarnya. Setelah materi ajar apa lagi? Nah, ada LKPD-nya teman-teman. LKPD itu sebagai bahan diskusi gitu teman-teman semua. Nah, ini mulai dari kelas, guru, pertemuan, materi, tujuan. Nah, ini kemudian model pembelajarannya pakai apa? Kalau tadi pakai PBL berarti di sini pakainya PBL ya, jangan berbeda. Kemudian petunjuk pengerjaannya disampaikan. Kemudian untuk diskusi kelompoknya apa saja di sini. Nah, kemudian untuk referensi digitalnya saya menautkan 2 video. Dan kebetulan video ini video saya sendiri, jadi anak-anak lebih mengena ya, karena yang mengajar ternyata di video itu juga gurunya sendiri, gitu nih. Kemudian nanti untuk lembar diskusinya juga harus sudah kita persiapkan teman-teman semua, jadi anak-anak tinggal mengisi saja nih teman-teman semua, dan kemudian nanti mempresentasikan, intinya begitu, gitu nih. Jadi
Kalau untuk pembelajaran abad ini memang yang disuruh aktif adalah siswanya. Kemudian ada evaluasinya. Ada evaluasi, isinya apa saja kira-kira. Nah, ini evaluasi nanti isinya adalah soal-soal untuk anak. Ini dilaksanakan setelah pembelajaran selesai, dikasih rentang waktu 2 atau 3 jam saja. Atau nanti ditunggu sampai malam oleh teman-teman semua. Ya, boleh pilihan ganda, boleh essay. Oke. Nah, ini biasanya saya sudah tampilkan di Google Form, jadi anak-anak tinggal mengisi saja. Ya, jadi nanti anak-anak sudah, kalau pilihan ganda berarti sudah tahu skornya yang didapat berapa. Tinggal kita memberikan nilai yang essay-nya saja. Ya, nah ini dimulai dari indikator soalnya ya. Nah, ini kisi-kisinya di sini, indikatornya apa saja, kemudian levelnya, bentuknya apa, nomor soalnya nomor berapa saja. Kemudian yang harus dibuat adalah rubrik penilaiannya, sikap dan pengetahuan. Nah, ini ya, ini adalah biasanya lampiran-lampiran yang harus ada dalam RPP gitu ya. Tapi saya buat terpisah di sini. Kemudian yang terakhir adalah PPT-nya. PPT ini kita gunakan untuk pembelajaran di dalam forum gitu. Nah, jadi sebelum kita mulai kan biasanya kita harus menyampaikan dulu ya, kita presentasi dulu. Kalau hari ini kita harus menyelesaikan bab apa, kemudian subbawasan apa, kemudian sampaikan tujuan pembelajarannya, karena ini salah satu dari penilaian ya, dari isian RPP. Kemudian apa saja yang akan kita bahas pada kali ini, misalnya pertemuan 1, nanti pertemuan kedua berarti apa gitu kan, dan sebagainya. Nah, ini sebagai bentuk kita sebagai guru ya. Tapi ingat, guru hanya sebagai fasilitator saja, tidak berperan sepenuhnya ya. Jadi yang berperan sepenuhnya adalah siswa saja. Gitu, okay? Kalaupun kita mengajar, berarti kita mengajar tidak harus langsung selesai. Jadi siswa diberi stimulus saja ya. Ada pertanyaan, kita tinggal jawab seperlunya saja. Tidak boleh sampai final. Kemudian nanti di akhir kita masih pakai ini karena kita harus menyimpulkan ya. Guru juga harus menyimpulkan jawaban yang benar yang mana. Nah, ini ya. Jadi untuk perangkat pembelajaran ini saya buat sampai 6 poin plus 7 adalah PPT. PPT ini yang akan kita gunakan untuk pembelajaran kita ketika peer teaching ataupun nanti PPL. Oke, sobat Pusat semua, mudah-mudahan video ini bisa bantu. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.